Mengapa tanahku rawan gini? Bukit-bukit pun terlanjang berdiri. Ini Pak, ini taman alat Pak. Iya Pak. Di situ ada alat-alat untuk mengukur parameter cuaca. Awan, temperatur, and the point, baru tekanannya. Sering sekali terjadi ada orang yang meninggal di sambar petir. Yang seperti Bapak bilang tadi, memang tanah di Batam ini mengandung bauksit dan itu mengantarkan listrik. Oh, ini matahari ya Pak? Di sini kan di daerah tropis itu punya kan 12 jam Pak. Di sini ini nanti kalau ini kebakar. Di sini ini kalau begini nih, ini 1 jam, 2 jam. Nyanyikan pujaan untuk Nusa. Pak Adi, dulu masyarakat kita nih kan mengetahui cuaca itu kan secara tradisional. Iya. Misalnya nelayan, dia tahu ini ada angin barat, angin timur, angin utara. Dongengkan cerita kisah tentang Jaya. Bapak percaya nggak sama pawang hujan? Kalau saya sih Pak, karena udah di BMKG saya nggak percaya sih Pak. Saudara, Batam adalah kota pulau yang beriklim tropis. Suhunya rata-rata antara 26 sampai 34 derajat Celcius. Tapi mengapa sekarang banyak warga Batam mengeluh? Cuaca terasa makin panas dan makin gerah. Apa penyebabnya? Dan saya berada di kantor stasiun meteorologi kelas 1 Hang Nadim Batam untuk mengetahui bagaimana cuaca dan iklim di Pulau Batam. Ikuti terus Sokrates Talk. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Pak. Apa kabar Pak? Baik-baik Pak, sehat selalu. Oke Pak. Oke. Saudara, saya bersama Pak Adi Setiadi. Beliau adalah Kepala Stasiun Meteorologi ya Pak. Ya. Hang Nadim, Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika atau BMKG yang bicara tentang cuaca, perakiraan cuaca, kemudian iklim, cuaca maritim, cuaca penerbangan, dan segala berkaitan dengan cuaca yang memang kita butuhkan informasinya. Sesuai dengan moto BMKG adalah cepat, tepat, akurat, dan meluas. Jangkauannya luas. Dan jangkauannya luas. Nah, Ya. ini Pak Adi, ada kekhawatiran sekarang. Kenapa rasanya kok cuaca itu makin panas di Batam gitu? Apa Pak kira-kira penyebabnya? Kalau kita perhatikan sekarang ini kan ada fenomena El Nino. El Nino sendiri itu yaitu fenomena global, sistem interaksi lautan dan atmosfer yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan air laut di ekuator Pasifik Tengah atau Nino 34 itu Pak. Iya. Karena kalau secara umum El Nino itu ya mengalirnya massa udara di wilayah Indonesia itu ke Samudra Pasifik Pak. Iya. Nah, itu. Jadi di kita itu kontribusi curah hujannya kurang, di daerah Pasifik itu ada hujan gitu Pak. Ya. Nah, makanya sejak bulan April ini kita lihat itu kondisi suhu permukaan di kita itu bisa mencapai 34 Pak. Itu yang merasa panas ya Panas Pak, ya. Padahal itu masih apalagi kan, normal ya di Pak? kita itu kan daerahnya ini kan apa ya Pak ya, lautan ya Pak ya. Iya. 96% itu lautan dan 4% daratan. Iya. Jadi banyak pembentukan awan secara konveksi kan. Nah, Ya. itu akibatnya panas juga itu Pak. Ya, Pak Adi, banyak orang juga heran Pak di Batam ini. Sering terjadi itu hujan lokal Pak. Misalnya Batam Center hujan, Batu Haji. Itu kenapa ya Pak? Kalau kita perhatikan berdasarkan secara klimatologi di Batam ini mempunyai tipe zona musim ada 3. Ekuatorial 1, yakni hujan sepanjang tahun Pak. Oh. Jadi hanya satu musim sepanjang tahun. Kemudian ekuatorial 2 itu hujan dua musim hujan dan musim panas. Kan ekuatorial 4 ada
ini apa namanya 4 musim, yakni periode musim hujan 2 kali dan periode musim kemaraunya 2 kali. Itu Pak. Jadi itu bedanya dengan daerah lain ya, karena kita kepulauan Pak. Oke. Nah, jadi yang mempengaruhi cuaca itu ada fenomena global, regional, dan lokal. Nah itu. Tapi di kitanya lokalnya lebih kuat Pak. Kadang-kadang hujannya itu tidak secara apa ya simultan, melainkan sporadis. Di sini hujan, di daerah lain nggak hujan. Nah itu Pak. Itulah yang menyebabkan kadang-kadang apa namanya kok di daerah Hang Nadim atau bandara hujan, tapi di daerah Batu Aji nggak hujan. Nah, itu sering terjadi. Itu, begitu. Jadi itu biasa Pak? Biasa, di sini biasa. Karena tadi yang saya katakan tuh kondisi topografinya Pak. Iya. Kemudian ini Pak, ada juga orang yang heran Pak. Kalau petir itu menakutkan loh Pak kalau di Batam ini. Kalau kita perhatikan, petir itu kan terjadi dari awan cumulonimbus ya Pak ya. Jadi awan cumulonimbus ada masa pertumbuhannya. Masa tumbuh, dewasa, dan masa punah. Nah, kalau pada masa tumbuh itu ditandai dengan turbulensi, arus udara naik, dan lightning, loncatan bunga api. Ketika frekuensinya kuat terjadi petir. Nah, biasanya di Batam ini materialnya ini kan tanahnya bauksit. Itu pengaruh ya Pak? Pengaruh. Karena dia penghantar juga itu Pak. Makanya banyak perusahaan-perusahaan itu klaim asuransinya di ini Pak, data petir itu Pak. Kita berikan di sini Pak. Karena kita juga untuk memberikan informasi klaim asuransi juga merujuk pada peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2018 yang berlaku bulan Oktober tahun 2018. Itu ada aturan-aturannya. Kaitannya mau minta data itu termasuk PNBP dan langsung pihak peminta data itu langsung store ke kas negara. Pak, saya ingin ingin tahu Pak, bagaimana sebenarnya BMKG itu memperkirakan cuaca dengan peralatan-peralatan yang ada di sini Pak. Bisa kita lihat Pak? Nanti kita lihat di Taman Alat. Nah, BMKG ini kan ada 2 peralatan. Peralatan secara otomatis, itu sebuah komputer ya. Kemudian juga peralatan konvensional. Ada radar cuaca juga ya? Ada radar cuacanya ada juga Pak. Jadi kalau peralatan otomatis itu dikalibrasi setiap 1 tahun sekali, tapi kalau yang konvensional itu 2 tahun sekali. Karena apa? Data-data yang dihasilkan itu harus akurat dan untuk menghasilkan data akurat, alatnya juga kan harus ini Pak, harus baik, tidak error begitu Pak. Itu makanya dilakukan kalibrasi gitu Pak. Nah, saudara, saya bersama Pak Adi sedang memasuki ruangan untuk memperkirakan cuaca di Pulau Batam dan Pulau Riau. Dan stasiun meteorologi ini juga memiliki koneksi dengan beberapa stasiun ya Pak di beberapa daerah seperti Tanjung Pinang, kemudian di Karimun, Natuna. Nanti kita kalau mau masuk ke Taman Alat, di sini berdasarkan SOP kita harus pakai rompi. Ini silakan, ini rompinya Pak. Rompinya warnanya oranye ya Pak? Memang ini udah memang standar begini Pak, orange gitu. Karena kan kalau warna orange kan nampak gitu. Iya. Ini Pak, ini Taman Alat Pak. Iya Pak. Di situ ada alat-alat untuk mengukur parameter cuaca seperti suhu permukaan, kemudian juga angin permukaan. Kalau angin permukaan itu dari surface sampai 10 meter. Nah, kemudian juga ini alat untuk mengukur kualitas udara dan untuk alat untuk mengukur intensitas radiasi matahari, ada semua. Dan dari alat inilah kita mengeluarkan informasi ke publik. Informasi tersebut untuk penerbangan, untuk klimatologi, dan untuk meteorologi maritim, itu dari alat-alat tersebut Pak. Tapi alat-alat kita ada yang dipasang di Taman Alat, ada juga yang dipasang di luar Taman Alat. Kayak di pelabuhan-pelabuhan juga ada. Kemudian AWS, Automatic Weather Station itu ada di ada di daerah-daerah. Kalau yang di Batam sendiri ada 9 AWS, Automatic Weather Station. Kemudian di Tanjung Pinang itu ada 1 dipasang di Lagoi. Kemudian ARG itu kita dipasang 1 itu di daerah Nongsa. Terusannya yang di Tanjung Pinang itu ada 2, Tanjung Bali Karimun 1, kemudian di Dabu Singkep 1.
Iya. Nah, itu alat-alat itu. Lah kalau radar cuaca kita pasang di belakangnya Masjid Tanja. Gitu. Ya, ini ya peralatannya ya Pak ya. Nah, ini peralatan yang di taman alat ini Pak. Ya, Pak, apa bedanya untuk memperkirakan cuaca maritim dengan cuaca penerbangan Pak? Nah, kalau penerbangan itu khusus kita informasinya di sepanjang ini Pak, sepanjang penerbangan ini. Jadi operasi penerbangan itu dibagi menjadi 3. Take off, kita berikan informasi arah kecepatan angin, jarak pandang visibility, cloud, awan, temperatur, and the point, baru tekanannya. Nah, itu saat take off. Kemudian mengudara kita berikan flight dokumen. Nah, flight dokumen ini itu dibawa pilot. Itu bagaimana kondisi awan-awannya sepanjang airways, sepanjang perjalanan bagaimana. Kemudian kondisi angin atasnya tergantung level daripada pesawat. Biasanya kita kalau pesawat Boeing buatnya 200 milibar sampai 250 atau 300 milibar. Kemudian bagaimana satelit ini Pak, apa namanya, satelit cuacanya itu bagaimana Pak? Nah, jadi berarti dapat diketahui kondisi awan-awannya. Pilot pun memutuskan untuk terbang atau tidak terbang itu berdasarkan laporan dari BMKG. Kami di sini untuk informasi selama mengudara ini Pak, kita buat flight dokumen. Lah, flight dokumen itu kita buat semua. Tiap-tiap maskapai kita berikan ini Pak, apa namanya, password, dia download Pak. Karena kalau kita hanya secara manual, takutnya printer kita rusak atau tidak ada orang, misalkan orangnya ke kamar mandi, nah itu udah menghambat. Sedangkan pesawat itu kan informasinya itu harus cepat, tepat, dan disiplin Pak. Nggak bisa menunggu-menunggu gitu. Makanya dia download aja Pak, nanti tinggal ngeprint sendiri. Ketika dia tidak mengambil, nah itu ada jurnalnya Pak, dia tidak mengambil. Nanti kalau ada terjadi sesuatu, ya bukan kesalahan kita. Itu ada menyediakan informasinya. Iya Pak. Nah, ini kan pesawat-pesawat ini Pak, kami berikan informasi meteorologi di pesawat-pesawatnya. Nah, ini termasuk flight dokumen Kak, maskapai Lion, Garuda, Citylink, Batik, Wing. Nah, itu ada informasinya sebuah flight dokumen. Nah, ini Pak, ini peralatan penakar hujan Hillman. Kita ada otomatisnya Pak. Nah, yang berputar ini Pak ya? Ini anemometer Pak, untuk arah kecepatan angin. Ini biasanya kalau untuk pertanian, kalau untuk ini Pak, untuk informasi weather ini Pak, angin permukaan dari surface sampai 10 meter. Nah, itu. Nah, kemudian ini penakar hujan, ketika nanti alatnya ada trouble, kita lihat yang di sini Pak. Nah, ini. Nah, ini kan nanti kalau ada hujan dia ke atas, tiba-tiba hujannya itu dia turun, udah 10 mm turun, nanti dia naik lagi, tergantung fluktuatif hujannya. Nah, nanti di situ kita jumlahkan berapa Pak. Itu hitungan secara manual Pak. Kita ada itu juga yang menghitung curah hujan ya Pak? Iya, curah hujan, tapi ada yang secara otomatisnya juga Pak. Ini untuk jaga-jaga kalau kondisi yang otomatisnya trouble. Nah, itu. Pak Adi, kenapa curah hujan di Batam itu cenderung menurun sekarang Pak? Dibanding dulu gitu. Jadi gini, curah hujan yang terjadi di Batam itu bisa meningkat tergantung fenomena yang mempengaruhinya. Kalau adanya, misalkan adanya siklonik di wilayah Laut Natuna Utara, itu mempengaruhi Pak. Karena kalau adanya siklonik, angin-anginnya konvergensi. Nah, dengan adanya arus angin yang konvergensi, maka konsentrasi ke arah pembentukan awan-awan konvektif seperti cumulus 3 dan SIB itu akan meningkat. Nah, itu banyak mendapatkan adanya peluang hujan. Nah, tapi kemudian ngomong-ngomong, BMKG pernah nggak bikin hujan buatan Pak? Pernah di sini pada saat tanggal ini Pak 11 Juni 2020 dan sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 karena ada trouble-nya pesawat, jadi diundur sampai 11 Agustus. Nah, itu karena apa Pak? Di Batam ini masyarakatnya tergantung air waduk. Iya betul. Yang dikonsumsi. Jika air waduknya kurang, maka masyarakatnya kan akan kesulitan Pak untuk keperluan rumah tangga atau keperluan lainnya. Nah, makanya dibuatlah hujan buatan untuk ngisi waduk-waduk. Kalau nggak salah di sini 5 atau 7 waduk ya kalau nggak salah di Batam ini. Nah, itu diisi semua Pak. Jadi yang membuat hujan buatan dari BMKG untuk menganalisis dinamika atmosfernya, kemudian dari BP Batam yang membiayai, terusannya yang untuk SEME atau sending untuk cloud yang untuk potensi hujan itu dari ini Pak, dari BPPT. Nah, itu. Kalau yang berputar-putar ini alat apa nih Pak? Ini anemometer juga Pak. Ini biasanya untuk ini Pak, ini biasanya untuk di pertanian ini Pak, yang ini. Kalau yang ini untuk penguapan. Penguapan itu kan dipengaruhi dari angin. Makin anginnya kencang, penguapannya makin banyak Pak, begitu. Nah, ini untuk penguapan juga. Kalau itu untuk weather Pak ini Pak. Tapi ada juga alat yang otomatisnya, ada yang digital, ada yang bukan digital begitu Pak.
Jadi semuanya jadi referensi alat banyak Pak, nggak satu Pak. Kita kan antisipasi kalau ada kemacetan atau trouble alat itu Pak. Betul. Ya, itu. Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan? Karena selama ini setahu saya Pak, sering sekali terjadi ada orang yang meninggal disambar petir. Yang seperti Bapak bilang tadi, memang tanah di Batam ini mengandung bauksit dan itu mengantarkan listrik. Sehingga sangat berisiko. Indikator yang bagus untuk itu. Ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, mereka juga ya harus hati-hati kalau ada petir, sebaiknya ya ada pekerjaan di lapangan ya harus ditunda dulu. Karena kita menjaga yang tidak diinginkan. Namanya masyarakat kan nggak tahu ya Pak ya. Tiba-tiba apalagi tubuhnya basah, kemudian juga ini basah kan tetap penghantar juga. Jadi ya tentunya harus hati-hati ketika ada potensi petir. Nah, petir itu kan biasanya diterbitkan dari kondisi awan. Awan yang bagaimana? Tentunya awan jenis awan rendah. Awan yang jenis apa? Awan cumulonimbus. Karena awan cumulonimbus pasti ada petir. Tapi ketika ada awan cumulonimbus, dia masih belum cumulonimbus 3 atau CB, yaitu kan awan cumulus, ada potensi cumulonimbus, itu berarti nanti ada peluang petir mesti ada Pak. Makanya di kita itu untuk kejadian cuaca ekstrim dibuatlah peringatan dini. 2 jam atau 3 jam sebelum kejadian, kita udah informasikan ke stakeholder terkait dan masyarakat. Nah, untuk mengetahui info BMKG, info yang telah dibuka, tidak disembunyikan, langsung aja pakai HP Android, klik Play Store info BMKG, ikuti aja di situ. Ada step by stepnya, langsung masyarakat dapat. Tapi ngomong-ngomong Pak Adi, memang Batam ini termasuk relatif aman Pak dari gempa. Kalau kita lihat ada sih potensi kecil sekali, tapi ada kami dipasang alat itu grafiknya flat terus Pak. Tapi kan tetap ada juga peralatan dari BMKG dipasang gitu. Jadi memang termasuk relatif aman lah Pak Batam ini. Iya kalau itu aman gitu. Tapi ya kita sekarang ini kan namanya cuaca ini kan ya banyak berubah, kemudian kondisi kegempaan juga kan berubah, kita ya harus tetap waspada Pak. Tapi sih kalau sementara sih masih biasa aja gitu Pak. Cuman itu Pak, belakangan warga Batam ini khawatir, merasa panasnya itu agak lebih dari biasanya, gerah gitu. Apalagi banyak sekali informasi Pak Adi bahwa gelombang panas, pengaruh El Nino, pengaruh La Nina. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat supaya mereka jangan terlalu khawatir gitu? Memang di bulan April ini kondisi angin atas pada level 3000 feet itu kan kondisinya itu anginnya itu dari kebanyakan juga ada dari Tenggara Selatan, itu sifatnya kering. Ketika ada awan-awan terbentuk akan pecah. Nah, itu menyebabkan panas. Karena kalau kita perhatikan posisi Batam itu kondisinya di 1 derajat lintang sekian-sekian. Nah, jadi matahari itu gerakannya itu 21 Maret, 23 September itu di ekuator, kemudian 21 Juni di 22,5 derajat lintang utara, dan di 22 Desember itu di 23,5 derajat lintang selatan. Lah, kalau kemarin bulan April kan dia matahari ke arah ini, ke arah utara. Pas kena di Batam kan panas itu Pak. Lain dengan kalau gelombang di India kita nggak itu, hanya panasnya seperti biasa aja. Nah, kemudian bisa pengaruh El Nino. El Nino itu fenomena global sistem interaksi lautan dan atmosfer yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut di ekuator Pasifik Tengah atau di Nino 34. Nah itu dengan catatan kalau El Nino itu mengurangi kontribusi pasokan air di wilayah kita Pak. Jadi kering gitu Pak. Tapi kalau di Batam ini meskipun tidak tapi ada hujan Pak. Tapi hujannya itu kalau diprediksikan di bulan Juni itu kategorinya rendah sampai menengah. Nanti di bulan di bulan Juli itu juga rendah menengah, dan di bulan Agustus itu rendah. Kan ada El Nino, ada La Nina, Pak. Apa bedanya? Kalau La Nina itu kebalikan dari El Nino. Kalau El Nino tadi kan sistem interaksi lautan atmosfer dan sistem interaksi lautan lautan dan atmosfer yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan air laut di ekuator Pasifik atau Nino 34. Tapi kalau La Nina sistem interaksi lautan lautan dan atmosfer yang ditandai dengan menurunnya suhu permukaan laut di ekuator Pasifik 34 lah. Kalau suhunya turun berarti kan tekanannya tinggi. Betul. Jadi di kita itu banyak kontribusi pasokan uap air Pak. Di kita akan terjadi hujan yang banyak hujan gitu Pak. Itu bedanya Pak. Kalau itu alat apa Pak? Ini alat ini yang kecil ini Pak, untuk mengukur intensitas penyinaran matahari. Oh, ini matahari ya Pak? Di sini kan di daerah tropis itu penyinaran 12 jam Pak. Di sini ini nanti kalau ini kebakar.
Nah, di sini nih kalau begini nih, ini 1 jam, 2 jam. Oh. Ini kalau gini 1 jam, Iya, ini iya, 2 jam, di sini 3 jam, 4 jam. Lah, ini diketahui kalau sekarang kan yang mempengaruhi itu kalau banyak awan dia kurang, tapi kalau tidak awan ini kebakar itu Pak. Berarti kalau di daerah tropis sekitarnya ini ada 6 jam. 6 per 12 dikalikan 100% itu berapa itunya? Apa namanya istilahnya? Intensitasnya itu Pak, berapa persen gitu. Pak Adi, dulu masyarakat kita nih kan mengetahui cuaca itu kan secara tradisional Pak. Misalnya nelayan, dia tahu ini ada angin barat, angin timur, angin utara, segala macam. Itu dengan kebiasaan Pak. Bagaimana caranya belajar soal itu sehingga Bapak bisa bekerja di BMKG? Jadi gini Pak, memang dulu itu kita masih Pranoto Wongso kalau orang Jawa itu ada kami diteorikan Pak. Jadi secara tradisional, secara kearifan lokal dan secara sains ilmu. Sekarang ini Pak, nelayan itu bukan mencari ikan, melainkan menangkap ikan. Kami di Kepulauan Kepri ini udah mengedukasi dengan melakukan kegiatan sekolah lapang cuaca nelayan. Apa namanya Pak? Sekolah lapang cuaca nelayan. Pesertanya 100. Kita ambil dari DKP, penyuluh, kemudian dari nelayan untuk diberikan edukasi terkait informasi meteorologi nelayan, maritim. Kemudian bagaimana sih cuaca di sepanjang wilayah perairan. Jadi tidak lagi secara tradisional ya Pak? Iya, kemudian juga diajarkan aplikasi Inawis. Di situ kelihatan Pak Inawis Inawis HTTP kemudian HTTPS kemudian garing 2 kali kemudian Inawis bmkg.go.id. Di situ terlihat Pak, nanti kita diklik, nanti itu ada ikan-ikannya Pak. Lah di situ nanti nelayan mengetahui pada lintang bujur di daerah mana itu tidak ikannya. Lagi kalau ada ikan melihat dari awannya Pak ya? Tapi masih ada, tapi kan sekarang ini ketika kita melaut Pak, tiba-tiba nggak dapat ikan. Memang selamat, tapi kalau nggak dapat ikan kan sama aja kan biaya operasional kan lebih tinggi Pak. Ya syukur-syukur, tapi kalau umpamanya dia nggak melaut kan mubazir. Daripada dia itu biayanya tinggi, nggak dapat ikan, lebih baik dia ya nggak usah melaut. Itu pun kita menginformasikan itu Pak. Itu ada kami sama tim alumni itu kita membuat ini Pak. Kita informasikan webnya informasi itu. Nanti kalau ingin tahu langsung aja dibuka info BMKG, itu ada semua untuk maritim, untuk untuk penerbangan, untuk meteorologi publik dan juga untuk klimatologi, untuk kebakaran hutan juga ada semua. Pak Adi, saya mesti tanyakan ini. Bapak percaya nggak sama pawang hujan? Kalau saya sih Pak, karena udah di BMKG saya nggak percaya sih Pak. Karena itu kan dinalar secara sains kayaknya nggak nyambung ya? Nggak nyambung, nggak ada rumus-rumus, nggak ada apanya gitu Pak. Sedangkan kita itu kan kalau di meteorologi pada saat kita sekolah di STMKG atau dulu namanya di AMG itu ada rumusnya, ada ilmu pelajaran fisika atmosfer, kemudian fisika awan, itu pakai rumus-rumus semua. Sedangkan jadi, hujan punya jari-jarinya dihitung Pak. Ketika ada yang pakai bawang, pakai cabai merah itu untuk memindahkan hujan, Bapak nggak percaya? Saya nggak percaya Pak, karena kalau saya Pak sekarang ini di samping teori-teori yang diberikan waktu sekolah itu kita ada alat penginderaan jarak jauh kayak radar cuaca, satelit cuaca itu kelihatan Pak. Di situ misalkan kayak awan-awannya bagaimana. Kalau awannya misalkan kuning ke merah itu ada awan CB Pak, itu benar itu Pak. Makanya di kita itu kita berdasarkan informasi publik sebelum kejadian cuaca ekstrim kita beritahukan Pak 2 jam 3 jam Pak. Di daerah mana? Baru kan kecamatan itu Pak. Di Batam kan ada 5 kabupaten dan 2 kota madya. Itu kita klik nanti keluar kecamatan-kecamatan itu ada informasinya semua Pak. Yang di info BMKG tadi itu Pak. Tapi di info BMKG itu juga sekarang ada loh Pak. Masyarakat bisa berpartisipasi menyampaikan cuaca di daerahnya. Benar bisa, ya? Bisa nggak apa-apa. Istilahnya dia menginformasikan begini nggak apa-apa. Nanti kan kita analisis lagi. Karena di Batam ini kan pengaruh lokalnya kuat Pak. Kadang-kadang prediksi kita aja banyak benernya, tapi kalau ketika dari masyarakat yang melakukan pengamatan kita buat masukan itu Pak. Kita sebagai referensi juga Pak. Begitu. Tapi tetap kita memberdayakan untuk 5 kabupaten dan kota kan ada kantor meteorologi sana. Forecastnya suruh kita kasih kesempatan untuk membuat ini Pak, perakiraan juga Pak. Berapa jumlah forecast kita semua Pak? Kalau di sini sekitar 12-an ini kalau nggak salah Pak. Tapi tusinya kita ini banyak Pak untuk ngurusi penerbangan, untuk ngurusi kaitannya dengan meteorologi publik, kaitannya meteorologi maritim. Kemudian juga kita kalau ada
bulan-bulan Syawal atau bulan Ramadan kita mengukur hilal Pak, ada alat kita juga. Jadi kelihatan itu. Kira-kira ini kita mencari itu kalau udah misalnya bulan Sabit itu kita menandakan itu akan terjadi apa namanya, akan bulan Ramadan gitu Pak. Kan bentuknya ada dua ya Pak ya, dari Nahdlatul Ulama dengan itu ya Pak ya. Tapi kalau kita secara pemerintah Pak gitu. Kayak kemarin. Iya. Pak, saya ingin lihat kalau yang di ruangannya Pak. Bagaimana boleh. yang nanti kita lihat dulu Pak. Saudara, kita akan ikuti terus Pak Adi menjelaskan tentang stasiun meteorologi kelas 1 Hang Nadim Batam ini supaya Anda mendapat informasi yang benar tentang cuaca, iklim dan kondisi angin di Batam. Kalau masyarakat yang ada di Batam, baik yang stakeholder maupun yang masyarakat umum, untuk mengetahui informasi meteorologi, tentunya bisa memanfaatkan aplikasi info BMKG. Caranya di HP, baik yang yang Android yang bermerek umum selain iPhone. Nah, kita langsung Play Store info BMKG. Baru di situ ada semua, nanti ikutlah tuntunan atau panduannya. Nanti dapat informasi gitu. Oke, ikuti terus Stop Atau Stop. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku nyanyi. Saudara, saya berada di ruang observasi BMKG Batam bersama Kepala BMKG Batam Bapak Adi Setiadi yang akan menjelaskan seperti apa memantau cuaca secara digital. Pak, ini bisa dijelaskan Pak? Kira-kira bisa, Pak. Apa yang ada di sini? Jadi gini Pak, AWOS itu Automatic Weather Observation System. Kita bisa melakukan secara manual Pak, kalau alat ini trouble. Makanya tadi dipasang alat-alat konvensional. Ketika, jadi digabung gitu ya Pak? Tapi yang beroperasi harus alat ini Pak, karena ini akurasinya sangat tinggi Pak. Ini tiap tahunnya dia kalibrasi terkait masalah parameternya kayak arah, kecepatan angin, visibility, cloud, temperatur, engine point, baru pressure-nya. Di sini ini angin di runway, ada di garden tuh di taman alat tadi. Kemudian ini di runway 22 Pak. 22 kan sebelah sana ya. Ujung. Nah, ini kondisi anginnya Pak. Angin 160, kemudian ini kecepatannya 6 knot. Nah, 6 knot ini kalau kilometer dikalikan 1,86 Pak, dikonversi ke kilometer 86. Kalau yang visibility sudut jarak pandang tuh yang di mana ngelihatnya Pak? Visibility ini ada alat juga Pak. Alatnya visibility-nya itu yang 10 kilo itu Pak. Yang kilometer itu. Ini Pak tadi ini Pak. Ini yang mana tadi tuh? Ini 10.000 Pak, ini visibility. Berarti walaupun agak mendung sekarang visibility tak bagus ya Pak. Itu jadi acuan pilot ya. Jadi gini, untuk pengamatan visibility kita menggunakan pengamatan sinoptik. Sinoptik hanya sekilas. Kita berdiri di tanah lapang, kemudian lihat utara, selatan, timur, laut, tenggara, kemudian barat, itu diambil yang terendah Pak. Meskipun ada ini Pak, tapi kan namanya pilot itu kan nggak langsung mendarat, dia kan muter-muter kan. Itu informasinya kalau SOP-nya diambil yang terendah. Begitu Pak. Di sini informasi AWOS ini dia itu ada yang arah kecepatan angin. Tapi arah kecepatan itu angin permukaan dari surface sampai 10 meter Pak. Lain di klimat kan, tadi ada itu kan, itu untuk klimat yang berapa 1 meteran lebih itu. Nah, itu klimat punya. Kemudian jarak pandang. Nah, ini. Kemudian ini cloud, bagaimana awannya. Karena awan yang dilaporkan awan rendah Pak. Cumulus, stratocumulus. Tergantung kalau jumlahnya 1/8 sampai 2/8 tuh view. Kalau 3/8 kalau nggak salah sampai 5/8 tuh scatter, baru nanti ada juga broken, baru overcast. Kalau overcast itu 8/8 oktav itu. Tapi awan-awan rendah begitu. Nah, di sini juga ada awan cumulus juga awan CB. Dan informasi dari sinilah yang kemudian dipublish ke publik. Dari sini ini namanya computer site. Jadi masuk di ATC komputer client. Nah, di situ nanti ATC sampaikan juga Pak ke pilot. Biasanya kalau TNI AU dia minta secara konvensional karena mereka suka dadakan. Suka istilahnya pesawatnya itu suka dadakan untuk landingnya itu. Pak minta weather, kadang-kadang observer kami ini mengirimkan melalui manual, kadang-kadang melalui telepon, atau kalau pas itu pakai WA ya Fit ya. Ke AU ya itu. Nah ini AWOS Pak. Ini take off and landing. Dulu namanya KIAM, sekarang LRR, Landing Route Report.
Pak, kalau berkaitan dengan cuaca, apa benar Pak ya bahwa selama ini ada anggapan take off dan landing itulah memang yang agak rawan pesawat itu? Nah, jadi kalau kita perhatikan kenapa kok agak rawan, karena itu kan itu Pak masih di permukaan. Iya. Yang paling repot tuh kalau pesawat tuh landing Pak. Karena banyak yang fail di Curug itu landing itu Pak. Nerbangin gampang, pas landingnya itu agak sulit. Oh, kenapa karena, itu Pak? Ya kan ada pakai feeling perasaan juga Pak. Oh iya. Begitu. Iya. Makanya informasi tekanan ini harus pas. Ketika misalkan tekanan di Bandara Hang Nadim ini 1012,25 misalkan itu tekanannya. Kalau kita informasikan 1011 itu nggak mencapai landasan, dia udah mendarat duluan Pak. Oh. Kalau kita berlebihan. Ngomong-ngomong, landasan Hang Nadim ini terpanjang di Indonesia loh Pak? Iya, 4.250 meter bahkan Asia Tenggara. Iya. Nah, ini bandara ini Pak. Nah ini. Iya. Artinya itu juga akan membantu lebih aman. Iya, tapi di sini sini ini hanya lebarnya yang kurang, tapi bandarnya panjang, hanya lebarnya. Tapi kan akan mau di-update, mau diperbarui lagi kan Pak dengan karena ada penerbangan internasional ya Pak yang dari Korea ya. Iya. Oke. Ini alatnya AWOS. Ini AWOS. Nanti dari sini baru nanti seorang observer nanti begini di berupa sandi hasilnya itu. Ini masuk ME 45 ya. 45 48. Nah, nanti di sini udah dibuat aplikasi VBI. Ketika diketik ini udah menjadikan database. Jadi ketika orang nanti dari pusat BMKG minta data dari tanggal misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal sekarang berapa ini 13 ya? 14. Itu udah ada Pak semua Pak. Yeah. Bukan manual lagi Pak, udah otomatis. Ini ada juga yang membangun teman kita Pak. Nah itu. Bagi anak-anak Batam yang tertarik bekerja di BMKG itu gimana caranya Pak? Jadi gini Pak, di kita itu ada penerimaan taruna baru dari SMA. Tapi sekarang udah diterima tamat SMA IPA sudah bisa juga mengikuti tes Pak. Tesnya itu ada prosesnya, ada SKD, seleksi kompetensi dasar, SKB seleksi kompetensi bidang, baru nanti kebugaran, tes kebugaran, baru nanti wawancara Pak. Nah, pada saat ini Pak kita udah melakukan tes tapi masih SKD. Ini pendaftarnya itu ada sekitar 127, tapi setelah diseleksi yang tereliminir itu ada 9 Pak. Maaf, ada 127, tinggal 109, berarti sekitar 18 itu khusus Batam. Kalau di Rane ada 21 kemarin tes. Kami menyelenggarakan tes di BKN, Pak. Begitu anak-anak tes itu langsung keluar hasilnya, Pak. Itu pun dipublis di YouTube, Pak. Apa syaratnya untuk bisa diterima di BMKG? Ya harus belajar, Pak. Harus belajar. Karena anaknya orang dalam juga banyak nggak lulus, Pak. Malah justru di sini yang tes-tes lulus banyak dari SMA Cendikia itu, Pak. Yang di mana itu? Di Nongsaya kalau nggak salah. Itu banyak. Jadi untuk dihasilkan SDM yang berkualitas, tentunya penerimaannya melalui gitu, Pak. Kalau dulu kan tes baru 3 bulan atau 2 bulan baru pengumuman, sekarang enggak, Pak, langsung. Tapi kemudian ada pendidikan khusus juga? Ada, Pak, 4 tahun. Oh, di sini, apa namanya, Pak? STMKG, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ada 4 jurusan. Di mana itu, Pak? Sekolah? Di Jakarta, Pak, di Pondok Betung. Jadi meteorologi, kemudian klimatologi, geofisika, dan instrumentasi. Itu ada 4 jurusan. Nanti begitu keluar, dia langsung PNS, golongan 3A, Pak. Di sini pegawainya golongan 3A semua, Pak. Nggak ada yang golongan 2 di sini. Karena lepasan diklat semua, muda-muda semua, Pak. Saya aja yang paling tua ini, Pak. Udah mau pensiun, nanya masih muda. Oke, saudara, kita akan melihat peralatan canggih di BMKG Batam ini, radar cuaca. Ikuti terus Radar Stop. Di sini nih radar cuaca, Pak. Kalau kita perhatikan ini jangkauannya 150 sampai 200 kilo, Pak, radiusnya. Radiusnya ya. Radiusnya. Ini kita lihat sampai berarti ke Malaysia, Singapura ya. Iya, ini kan Malaysia, ini Singapura. Ada semua, Pak. Jadi kita mengetahui tingkat akurasinya ini, Pak. Ini tinggi, Pak, tingkat akurasinya. Karena alat kita itu dikalibrasi, di maintenance itu setiap satu tahun berapa kali, Pak, dilihat, Pak. Karena ini udah terintegrasi itu kemana-mana, Pak. Apa aja yang bisa dipantau dengan alat ini? Ini bisa, kalau di sini kan yang kuning ini kan ada hujan menengah, nanti yang merah ini hujan lebat, nanti ketika hujan deras, terjadi angin kencang itu bisa di sini nanti forecaster itu membuat peringatan dini. Kita sebarluaskan 3 jam,
paling itu 3 jam seharusnya, tapi kadang-kadang 2 jam juga udah bisa. Pokoknya 3 jam sebelum kejadian tuh kita udah informasikan, nantilah dibuat peringatan dini. Nah, supaya paling nggak masyarakat di wilayahnya yang akan terdampak cuaca yang ekstrim paling tidak bisa mengantisipasi. Untuk edukasi anak-anak pelajar, Pak. Ya. Ada nggak kunjungan pelajar? Sering, Pak. Mereka menyurat dulu, nanti kita berikan edukasi berupa presentasi. Nanti lihat alatnya juga, baru ke lokasi taman alat. Begitu, Pak. Nah, itu karena kan apa ya, Pak ya, sekolah kita tuh bagus, Pak. Tapi kurang praktek dan kurang melihat peralatan. Makanya datang ke meteorologi. Misalkan tekanan itu bagaimana cara mengukurnya, nanti dikasih pelajaran situ semua, Pak. Ini sama Pak, AWOS, ini radar. Ini radar. Riz, tunjukin flag dokumen yang dikasih ke Lion ini yang buat observe, Pak, flag dokumen. Jadi nanti membuat untuk flight dokumen yang dibawa pilot itu di sini, Pak, di forecaster sini. Oh, jadi setiap penerbang satu gitu, flight dokumen. Iya. Jadi dia ada akunya. Kita secara umum kasih setiap 3 jam sih, Pak, sesuai peraturannya. Kalau bandara 24 jam. Setiap 3 jam. Tapi kalau penerbangannya cuma nyampe sore, jadi paling dikirim nanti yang jam 7. Demikian tadi saudara obrolan saya dengan Pak Adi Setiadi, Kepala BMKG Batam. Dan begitu pentingnya soal cuaca ini. Anda bisa datang ke kantornya di Bandara Hang Nadiem ini untuk belajar lebih banyak tentang cuaca. Dan seperti sampaikan Pak Adi tadi, beliau tidak percaya dengan pawang hujan. Ikuti terus Stokastik. Terima kasih banyak Pak Adi. Terima kasih selalu, Pak, atas kunjungannya dan atas wawancaranya. Semoga menjadi berkah. Oke, Pak. Kemudian saya juga mengimbau kepada masyarakat yang belum menginstal info BMKG, segera install lah. Semua masyarakat sudah mempunyai HP. Supaya dapat informasi yang tepat dan akurat dan jangkauannya luas dan informasi yang tidak menyesatkan. Oke. Terima kasih banyak Pak Adi. Terima kasih. Sukses selalu Pak. Amin. Ya Rabbil Alamin. Purnama nyanyikan pujaan untuk Nusa.